Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Smart Point Mata FM, Suara Banjarnegara, Bahana Informasi, Budaya, dan Hiburan. Selamat pagi mitra, dimanapun mitra berada, bahagia rasanya pagi hari ini Sinta hadir kembali ya. Dimana lagi kalau bukan di program yang luar biasa di SB Live Show. Sesuatu yang beda, tepatnya di kesempatan pagi hari ini membuat Sinta tambah semangat ya, dan juga all crew. Tepatnya kru Radio Suara Banjarnegara karena kedatangan tamu dari jauh. Dan di kesempatan kali ini, beliau ini kelihatannya seger-seger banget ya. Oke. Kita akan ngobrol tepatnya mengenai gempur rokok ilegal. Ada narasumber kita dari Purwokerto, tepatnya dari Bea Cukai Purwokerto. Beliau ada Bapak Misbah Husudur, pemeriksa Bea Cukai, dan ada Bapak Wan Piliantoro sebagai pemeriksa gitu ya. Nah, karena beliau sudah hadir, kita kenalan dulu ya. Karena kalau nggak kenal, bagaimana kita mau sayang gitu ya. Iya, buat yang sudah dari tadi bergabung, langsung saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang pertama Pak Misbah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Sinta. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dari jam berapa tadi dari Purwokerto? Saya dari jam 7.15. Ya kebut-kebutan. Ngebut ya? Iya. Tapi aman gitu ya? Aman. Oke, ini juga ada Pak Wan. Iya, panggilannya sebenarnya masih muda semua ya pendengar ya. Tapi nggak apa-apa deh, biar kelihatannya lebih formal. Pak Wan, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Semangat ya? Semangat. Kali pertama ke Radio Suara Banjarnegara kah? Ini baru pertama kali Mbak, kebetulan. Oke, kalau ke Banjarnegaranya udah sering ya? Kalau ke Banjarnegara udah beberapa kali, tapi ke kecamatan-kecamatan Bukan ke radionya ya? Bukan. Tapi bersyukur ya, ini kali pertama kita langsung bisa bersosialisasi, bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait topik kita mengenai gempur rokok ilegal. Nah, Pak Misbah, kita pengen tahu gitu ya untuk Kabupaten Banjarnegara sendiri kalau berbicara gitu ya mengenai kondisi rokok ilegal, sebelum nanti kita pengen tanya apa sih itu cukai gitu. Ini gimana? Untuk kondisi rokok ilegal di wilayah pengawasan Bea Cukai Purwokerto kan ada 3, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Iya. Untuk kondisi peredaran rokok ilegal itu sudah sangat kecil sekali. Iya. Jadi sudah sangat bagus, masyarakat sudah banyak yang sadar mengenai bahaya rokok ilegal, baik untuk kesehatan maupun untuk keuangan negara. Selain itu, Pak Wan ini juga sering ikut sosialisasi ke setiap kecamatan-kecamatan di wilayah Banjarnegara. Oke, Pak Wan, karena sering ikut sosialisasi, wah ini gimana rasanya di Kabupaten Banjarnegara yang kadang terkenal dengan banyak longsornya, takut nggak Pak? Sebenarnya sih enggak, karena itu udah tanggung jawab kita, udah kewajiban kita mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Bea Cukai, terus tentang rokok ilegal gitu ya? ilegal. Wah, pokoknya kalau di Kabupaten Banjarnegara semangat ya, walaupun kota kecil ya Pak ya. Semangat, tetap Oke, semangat. iya. Mendengar, wah ini kan kita sering sekali gitu ya mendengar cukai, bea dan cukai kayak gitu ya. Nah sebenarnya ini masyarakat sudah paham belum gitu ya? Nah kita pengen tahu sebenarnya apa itu cukai Pak. Silakan buat Pak Wan dulu. Baik. Cukai itu sebenarnya secara aturan itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Iya. Karakteristik yang bagaimana barang itu bisa dikenakan cukai? Iya. Itu yang pertama itu adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Iya. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Serta yang terakhir, yang keempat, yaitu pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Itu ya, oke. Nah, kalau berbicara mengenai cukai biasanya ada di pelabuhan, ada di bandara gitu ya. Nah, untuk Purwokerto sendiri kan tidak ada keduanya. Kalaupun ada bandara sekarang kan di Purwokerto, di Purbalingga gitu ya. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Jadi sebenarnya Bea Cukai di Purwokerto itu berawal dari adanya banyak perusahaan-perusahaan industri yang bertujuan untuk ekspor. Jadi kenapa Bea Cukai Purwokerto ada di Purwokerto? Salah satunya adalah sebagai fungsi tugas dari Bea Cukai adalah trade facilitator. Yang kedua adalah industrial assistant. Jadi kita memfasilitasi untuk kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Purwokerto. Oke, lalu kita pengen tujuan gitu ya. Tujuannya apa ini untuk Bea Cukai sendiri ini otomatis apalagi dengan programnya sekarang yang luar biasa. Ini apa ini Pak? Salah satu tujuan kita yaitu
bea cukai di Purwokerto itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan adalah memfasilitasi untuk industri asisten. Jadi apabila kegiatan ekspor berjalan dengan lancar, otomatis akan dapat membantu masyarakat di sekitarnya perkembangan ekonominya. Nah itu dia, ternyata memang begitu pentingnya gitu ya bea cukai. Cuman kalau lihat seragamnya, bingung gitu ya. Wah ini penyidik atau apa? Nah kita ke Pak Misbah dulu gitu ya. Kalau berbicara sebagai pemeriksa gitu ya, wah pengalamannya pasti sudah luar biasa. Terjun di masyarakat sebagai pemeriksa ada tantangannya tersendiri nggak ini? Tantangan sudah pasti ada. Kalau saya sih bukan yang saya maksud bukan pemeriksa apa yang diperiksa, tetapi kami di unit yang melaksanakan penegakan hukum, penindakan. Itu dia. Nah, itu juga ada semacam tantangan untuk mencari yang namanya rokok ilegal itu di mana kami bisa berantas sekaligus sosialisasikan. Tetapi juga bagi warga masyarakat mungkin yang karena ketidaktahuannya juga faktor kemanusiaan pun kami pertimbangkan. Seperti itu ya, ternyata juga tidak mudah ya, tapi bagaimanapun tanggung jawab harus tetap berjalan. Masyarakat tetap berjalan. Iya. Nah kita juga pengen tahu juga gini, ada bea cukai gitu ya. Ini sebenarnya beda apa sama? Kan kita seringnya mendengarkan membaca itu kan satu kalimat bea cukai gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan itu. Baik. Bea dan cukai itu sebenarnya berbeda, Bu. Jadi, beda. Mungkin masyarakat lebih tahunya kalau yang di pelabuhan atau di bandar udara. Kalau yang seperti itu sebenarnya itu terkait dengan kepabeanan, yaitu terkait pemungutan bea masuk. Jadi istilah bea dan cukai ini memiliki makna terkait pengawasan segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk atau bea keluar. Jadi untuk yang kepabeanan itu lebih identik dengan kegiatan ekspor dan impor. Sementara untuk cukai sendiri itu mungkin masyarakat mungkin mengenal kayak pabrik rokok, pabrik minuman. Jadi cukai sendiri itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi lebih paham ya, karena sudah ini ternyata bea sendiri berbeda, cukai sendiri ini juga maknanya berbeda. Seperti itu ya. Nah ini tadi ada tergelitik juga ya, karena masyarakat belum tahu semuanya terkait masalah pabean, daerah pabean, mungkin bisa dijelaskan. Baik, daerah pabean itu wilayah Indonesia yang mempunyai batas tertentu, di mana di situ dilaksanakan kegiatan kepabeanan bea dan cukai di situ. Itu meliputi darat, laut, udara gitu. Betul. Nah itu dia, itu namanya daerah pabean. Karena kan takutnya masyarakat, wah iya sudah paham bea cukai. Nah ada daerah pabean, maksudnya pabean itu seperti ini. Jadi lebih maknanya lebih paham lagi. Oke, Pak Misbah, kita ingin tahu juga apa saja barang yang semuanya barang apakah kena cukai? Barang yang kena cukai itu pada dasarnya ada 3, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Etil alkohol berarti alkohol murni. Minuman mengandung etil alkohol berarti minuman yang di situ ada alkoholnya. Nah, kalau hasil tembakau itu bervariasi, ada cerutu, ada rokok, dan bahkan yang terbaru ini adalah HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya. Kalau orang umum istilahnya itu vape. Jadi itu vape itu kena cukai itu cairannya ya. Jangan salah paham nanti dikira alatnya enggak. Kan sekarang lagi in banget ya, lagi marak banget ya. Iya, vape store itu lagi marak. Perlu suara Banjarnegara nge-vape. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang vape itu, kayaknya sedikit menggelitik gitu loh Pak. Iya, jadi kalau vape itu kan cairan yang dihisap itu dari ekstrak tembakau atau nikotinnya itu. Jadi mengandung nikotin. Nah, di situ vape juga cairannya kalau dijual itu harus dilekati dengan pita cukai. Tetap harus ada pita cukainya ya. Sama aja kita menganggapnya itu rokok elektrik lah gitu. Keren banget rokok aja elektrik. Iya, biasanya ya anak-anak muda milenial zaman now itu
Kalau mau yang bersih nggak repot itu tinggal pakai vape. Asapnya ngebul. Bahkan rasanya pun udah Harum. beda. Harum. Kadang ada rasa lemon gitu ya, bau lemon gitu ya. Yang sebelahnya puyeng gitu ya. Ublek pokoknya. Ublek pokoknya lah ya. Ini saya jadi ingat teman-teman semua nih, apalagi teman wartawan Suara Banjarnegara. Kalau nge-vape di ruangan administrasi, penuh semuanya. Oke. Nah, kita break dulu, ada satu tema berikut ini, jangan kemana-mana buat mitra, pastikan tetap bersama Sinta. Dan juga ada Pak Misbah dan juga Pak Wan dari Bea Cukai Purwokerto, tetap di SB Live Show Suara Banjarnegara. Terima kasih untuk mitra yang masih setia bersama Sinta di 104.4 FM Suara Banjarnegara, bahana informasi budaya dan hiburannya. Untuk yang baru saja tune in, wah ada Sinta ya, iya. Dan kebetulan masih ada narasumber kita yang luar biasa. Ini masih muda-muda semuanya loh gitu. Nah kalau penasaran langsung datang aja ke Suara Banjarnegara ya. Ini ada Pak Misbah Husudur ya sekali lagi, dan juga Pak Wan dari Bea Cukai Purwokerto. Nah, kita nanti juga membuka tepatnya di nomor WhatsApp 0812 2605 8880 buat yang ingin bertanya gitu ya terkait topik kita seputaran gempur rokok ilegal. Wah ini Pak Wan, kalau kita kemana-mana ya, kita pergi gitu ya, apalagi ke kota, yang namanya baliho tuh gede banget ya. Wah, gempur rokok ilegal, seperti tema kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah ngobrol mengenai tujuan Bea Cukai, sedikit mungkin bisa diulas karena memang ada beberapa hal yang memang masyarakat harus paham terkait hal ini. Silakan Pak Wan. Baik, tujuan cukai itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pengendalian konsumsinya. Kenapa konsumsinya perlu dikendalikan? Itu karena efek dari negatif dari barang kena cukai itu tersendiri. Misalnya kayak rokok. Sebagaimana kita ketahui kan, kalau orang merokok kan mungkin bisa menyebabkan sakit paru-paru, terus berkaitan dengan penyakit-penyakit yang dengan asap lah seperti itu. Untuk yang kedua yaitu untuk optimalisasi penerimaan negara. Jadi tujuan pengenaan cukai ini adalah untuk menambah penerimaan negara dari sektor cukai, yang dimana dari penerimaan negara ini bisa untuk membangun jalan, terus rumah sakit, dan pembangunan yang lainnya. Kembali ke masyarakat, ya intinya. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk keberlangsungan industri yang hubungannya dengan tenaga kerja. Nah, itu. Jadi kembali lagi ke tujuan pengendalian konsumsi itu. Jadi rokok dapat menimbulkan efek negatif bagi perokok itu sendiri maupun kepada perokok pasif yang berada di sekitarnya. Jadi tujuan di sini adalah untuk menyeimbangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat kegiatan suatu ekonomi, istilahnya eksternalitas negatif namanya. Jadi kompensasi secara end marking dalam bentuk cukai idealnya akan dikenakan pada barang-barang tertentu yang menimbulkan eksternalitas negatif setelah permanfaatannya terutama ditujukan untuk sektor yang terdampak seperti perokok pasif seperti itu. Iya, kita nih perokok pasif ya. Iya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan? Jadi, untuk mengatasi eksternalitas negatif seperti tadi, jadi dari penerimaan cukai tersebut sekitar 2% penerimaan cukai itu dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai. Iya. Jadi di sini penekanannya adalah dari tujuan pengenaan cukai itu bukan semata-mata untuk penerimaan negara saja ya. Jadi lebih fokus untuk membatasi barang-barang yang membahayakan masyarakat. Seperti itu. Nah itu tadi kan dikembalikan lagi kepada daerah gitu ya, atau biasa disebut dengan DBH CHT. Mungkin bisa dijelaskan, itu panjang banget loh. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi DBH CHT ini khusus dari hasil cukai hasil tembakau. Jadi untuk yang minuman tidak masuk. Jadi khusus yang hasil dari tembakau. Dengan besaran 2% tadi. Dari 22% ini dibagi ke seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan persentase masing-masing daerah. Jadi dari bagian yang diterima daerah ini itu 25%-nya untuk kesehatan, seperti untuk membiayai program pembinaan lingkungan, contohnya seperti membuat rumah sakit paru-paru. Ini yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh rokok. Lalu yang 25% selanjutnya itu bagian penegakan hukum, seperti untuk pembinaan industri, pembentukan KIHT,
sosialisasi cukai seperti yang sedang kita laksanakan, Iya. dan yang ketiga untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal. Itu ya. Selanjutnya untuk yang 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat, bisa berupa untuk pembinaan lingkungan sosial dan peningkatan kualitas bahan baku seperti itu. Iya. Wah, ternyata kembali lagi ke masyarakat ya. Jadi kita lebih jelas. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan lagi ke Pak Wan, saya ingin ke Pak Misbah dulu. Ini ada yang bertanya gitu ya, yang sudah masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum, narasumber yang terhormat gitu ya. Kita pengen tahu gitu ya. Ini apakah pemasukan negara lewat cukai rokok ini meningkat? Kemudian apakah kualitas rokok yang memang beredar tanpa cukai sama dengan cukai resmi? Atau maaf ya, kami bukan perokok, ini kebetulan yang WhatsApp ini bukan perokok. Oke Pak Saka, terima kasih. Kemudian tindakan apakah terhadap pengedar yang ketahuan mengedar rokok ilegal tersebut? Ini langsung pidana atau diedukasi terlebih dahulu seperti itu? Mungkin bisa dijawab dulu. Ini nanya lagi dikit deh. Sekilas tadi ada dengan penjelasan bea cukai, jadi ingat gitu ya, di area pelabuhan ada juga barang yang kena cas gitu ya. Apa disebut dengan istilah tersebut atau bagaimana itu? Ada 3 pertanyaan ya. Silakan buat Pak Misbah untuk dijawab pendengar kita yang luar biasa. Ini setia banget pendengarnya. Wah, luar biasa. Pak Saka. Pak Saka. Ya. Baik, terima kasih Pak Saka, Mitra Suara Banjarnegara. Yang para pendengar setia, terima kasih. Ini bukan 3 pertanyaan, ini Mbak 4 pertanyaan. Ya? Iya. Apakah pemasukan cukai itu meningkat? Oh iya, jelas. Setiap tahun itu hampir selalu meningkat. Iya. Alhamdulillah penerimaan negara dari sektor cukai melampaui target, jadi naik. Nah, salah satu faktornya adalah dengan gempur rokok ilegal. Nah, apa hubungannya gempur rokok ilegal dengan kenaikan penerimaan cukai? Ketika rokok ilegal kita sosialisasikan bahwa itu tidak boleh, yang ada kita tindak, otomatis di pasaran itu rokok ilegal nggak ada, kekosongan atas suplai rokok akan diisi oleh rokok-rokok legal yang membayar cukai, sehingga penerimaan negara akan naik. Iya. Jadi korelasinya akan seperti itu. Ketika yang ilegal nggak ada, Iya. slotnya dimasukin yang legal. Ketika yang legal itu laku, yang bayar cukai banyak, penerimaan negara naik Atau meningkat. hubungannya. Ya. Kemudian mengenai kualitas rokok ilegal, apakah sama dengan kualitas rokok yang legal? Nah, soal kualitas itu harus dilakukan uji laboratorium. Iya. Jadi nggak harus saya menyatakan sasaran ini kualitasnya jelek, oh belum tentu. Ini kualitasnya bagus juga belum tentu. Nah, karena ini terkait dengan produksi dan selera masyarakat. Jadi ada yang bilang rokok ini enak, tapi menurut yang lain oh ini enggak. Jadi ini nggak bisa dites secara jelas mengenai rokok. Tapi yang jelas rokok ilegal kita nggak tahu komposisinya, apakah dengan tembakau yang berkualitas atau enggak, sausnya sudah kadaluarsa atau enggak, ini stok lama atau enggak, kita nggak tahu. Jadi kalau saya gambarkan lebih berbahaya ya, karena kita nggak tahu komposisinya. Tapi kalau rokok ilegal kan itu udah jelas tar sekian persen, nikotin sekian persen, itu ya masih mending gitu daripada yang ilegal yang kita nggak tahu bahan-bahannya. Nah itu jelas ya. Tapi saya sarankan jangan yang beli yang ilegal, beli yang legal aja yang sudah jelas. Kalau ini nggak jelas, wah, bahaya. Terus tindakan untuk yang pengedar rokok, nah, jelas setiap ada pelanggaran itu pidana, itu pasti kita tindak. Tetapi ya kita melihat-lihat sedikit lah, ada warung yang jual nenek-nenek, nggak tahu apa-apa, pokoknya cuma berapa bungkus, terus harus di penjara. Nah itu juga kita mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Kita peringatkan, kita edukasi, nek jangan jual lagi, kalau yang seperti ini nggak boleh. Insya Allah setelah mereka diedukasi, mereka tahu dan tidak akan mereka beli untuk dijual lagi. Ada yang bandel nggak sih? Selama ini yang saya temui tidak ada yang bandel. Selama ini, ya. Nah, bagaimana dengan yang gede-gede? Nah, yang gede-gede yang pakai apa itu kurir, pakai apalagi truk-trukan, pakai mobil, itu sudah pasti kami tindak dan kami pidanakan. Sudah ada contohnya juga dan terjadi juga di Banjarnegara. Tidak akan saya sebutkan itu rahasia negara, tetapi itu ada. Makanya jangan macam-macam dengan rokok ilegal. Hukumannya antara 2 tahun sampai dengan
10 tahun, Waduh. 1 sampai 5 tahun. Nggak usah Dan- main-main lah ya. Iya. Dan denda 2 sampai 10 kali nilai cukai. Nah, kalau saya bicara panjang lebar dengan nilai cukai dengan tarif itu nggak akan selesai. Jadi nggak akan saya sebut di sini karena temanya bukan itu. Tapi yang jelas hukumannya 1 sampai 5 tahun, dan yang di Banjarnegara kurang lebih pernah sampai 3,5 tahun. Waduh, nah ini kan pembelajaran ya. Iya, jadi jangan sampai mitra suara Banjarnegara dipenjara hanya karena rokok, malu keluarganya. Orang elit Masa banget iya, orang elit masa dipenjara karena rokok. Aduh, nanti di tahanan orang-orang sana, kamu si cukai ilegal, yuk iuran cukai untuk ini biar dia wah, pokoknya dibully. Jangan deh, jangan coba-coba. Nah itu Jatuhnya nggak enak banget lah nggak intinya ya. nggak enak dan nggak elit itu. Pokoknya jangan coba-coba mengedarkan rokok ilegal karena pasti akan kami pidana. Nah ini yang pertanyaan yang berikutnya ini tambahan, apakah ketika di bandara kena charge itu sebenarnya enggak, ini di luar tema tetapi akan saya jawab. Kewajiban kami memberikan edukasi juga kami akan jawab. Nah kalau di bandara, lihat bandaranya apakah dia perjalanan antar negara. Kalau dia perjalanan domestik itu nggak ada hubungannya dengan bea cukai. Kalau sampai kena jas itu bukan kami ranahnya. Kami ranahnya adalah ketika di bandara atau pelabuhan, bahkan di perbatasan yang dimana di situ ada perlintasan antar negara. Misalkan orang dari Eropa atau dari mana itu, dari luar negeri lah intinya, masuk ke Indonesia naik pesawat. Dia bawa handphone baru, beli di Singapura contohnya. Di Singapura itu lebih murah handphonenya, kualitasnya bagus. Pergilah ke Singapura untuk membeli barang handphone. Sampai di bandara ditahan sama bea cukai. Sebenarnya itu bukan ditahan, tetapi ini adalah kewajiban dari bea cukai. Itu beli barang di luar negeri harus bayar bea masuk, PPN dan PPh. Atas dasar itu ngisilah custom declaration, di situ ngisi di state harganya berapa, nanti di situ membayar pajak. Jadi bukan just ke bea cukai itu bukan, tapi harus membayar pajak ke negara, bea masuk dan pajak atas barang yang dibeli dari luar negeri. Nah kalau dia nggak bawa apa-apa ya nggak kena cas. Ini istilahnya bukan cas. Kalau cas itu mungkin jasa bandara mungkin, tapi kalau di bea cukai itu atas barang yang dibawa dari luar negeri itu bukan cas, tapi harus membayar bea masuk dan pajak. Nah, jelas ya Seperti buat itu. pendengar ya yang tadi sudah diwakili sama Pak Saka Bimantara gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja pengen tahu juga ke Pak Misbah juga ya, ini kalau berbicara mengenai cara pelunasan cukai ini seperti apa? Kalau pelunasan cukai itu sebenarnya ada 3, tetapi yang sering sudah berjalan itu 2. Yang pertama itu dengan pembayaran. Nah kalau untuk pembayaran itu yang etil alkohol ya, kita bilang kalau kimianya itu etanol, etil etanol atau apa, kita tapi familiar namanya alkohol. Nah itu dengan pembayaran, ada tarifnya per liter, dia nggak pakai pita cukai. Mau dilekatin di mana orang itu cairan itu. Jadi pembayaran. Nah yang kedua dengan pelekatan pita cukai. Nah ini yang untuk ini selain EA tadi juga minuman mengandung etil alkohol dalam negeri yang kadarnya kurang dari 5% ke bawah. Nah, 5% ke bawah itu dengan pembayaran kurang dari 5%. Nah kalau di atas 5% untuk dalam negeri atau dari luar negeri barang impor minuman mengandung atau alkohol berapa persen pun semuanya harus dilekati pita cukai. Nah itu untuk minuman mengandung etil alkohol. Nah untuk rokok dan vape serta hasil tembakau yang lain itu dengan pita cukai. Jadi yang pembayaran itu MMEA dalam negeri di bawah 5% dan etil alkohol. Yang pakai pita cukai MMA minuman mengandung etil alkohol dalam negeri di atas 5%, serta yang dari luar negeri dan hasil tembakau itu pakai pita cukai. Dan yang satunya tanda pelunasan pita cukai lainnya itu untuk mengakomodir nanti ke depannya, misalnya pembayaran cukai menggunakan barcode. Nah ini kan sesuatu yang baru di masa depan. Nah itu misalnya, tapi itu
belum berlaku. Itu ya, wah ternyata jelas sekali ya, begitu detail. Oke, nah sebelum kita break, kita pengen tanya gitu ya, tepatnya buat teman-teman gitu ya, di Bea Cukai biasanya kan turun ke kabupaten-kabupaten itu kan ada gandengannya gitu ya, misalkan dari Satpol PP atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan gitu ya, ketika harus turun misalkan ke pasar-pasar, ke toko-toko dan lain sebagainya. Oh itu, kalau itu untuk operasi pasar, namanya juga ke pasar, operasi pasar, tapi tidak mutlak harus di pasar, tetapi tempat di mana ada penjualan barang kena cukai. Jadi kami turun langsung untuk mengecek, untuk memastikan bahwa tidak ada barang kena cukai yang ilegal di situ. Nah, kami di situ itu tidak sendirian. Jadi terkadang kami bersama Satpol PP masing-masing Banjarnegara, bahkan Satpol PP Pemprov pun ada, bahkan pernah juga dengan aparat penegak hukum yang lain, misalkan kayak Pomdan dan sebagainya, untuk pengawalan keamanan. Kalau misalkan ada resistensi yang justru gede-gede yang mohon maaf ini nggak patuh, mungkin ada perlawanan fisik, kami menggandeng apa-apa yang lain. Jadi kami juga bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain. Itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Cukai. Oke, nah itu dia. Jadi kita semakin terbuka wawasannya ya. Nah untuk sesi yang terakhir kita break dulu lah ya. Kita kembali tepatnya ke Studio 1. Pastikan tetap di 100.4 FM Suara Banjarnegara. Terima kasih untuk yang tidak pernah bergeser gelombang, masih setia bersama Sinta di 104.4 FM Suara Banjarnegara. Nah, ini buat saudara-saudara kita, pendengar setianya yang ada di Karangkobar, mudah-mudahan lagi tidak kedinginan ya. Kalau di seputaran wilayah Banjarnegara cuaca begitu cerah ya, karena memang minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu kita Banjarnegara juga banyak diguyur hujan atau juga di daerah lain, karena memang musimnya lagi musim hujan. Oke, tapi mudah-mudahan apapun cuacanya tetap menjadikan kita semangat, apalagi kalau sekarang ya ada narasumber kita dari Bea Cukai, jadi lebih pinter nih masyarakat ya. Oh, terkait apa itu Bea Cukai tadi sudah dijelaskan. Kemudian apa itu yang namanya DBH, CHT, itu yang paling susah itu. Kemudian tadi kalau berbicara mengenai masalah rokok atau gempur rokok ilegal, ini kan pasti kita buat yang sering banget merokok gitu ya, ini ada pita cukainya di rokok itu. Nah, kita berbicara mengenai hal tersebut, mungkin kita ingin tahu pelekatan pita cukai itu manfaatnya apa, fungsinya apa begitu. Itu. Ini pita cukai ya, kalau masyarakat umum, masyarakat awam yang punya warung-warung, nenek-nenek itu, mereka kan mungkin tidak tahu pita cukai. Nah, itu. Tapi itu yang pada orang bilang itu bandrolnya, ada harganya. Bandrolnya itulah yang kami sebut sebenarnya itu adalah pita cukai, tapi mungkin masyarakat awam bilang itu bandrolnya. Jadi jangan beli rokok yang nggak ada bandrolnya ya. Karena anak bandrolnya gitu ya. Karena ya polosan itu jangan. Jadi beli yang ada bandrolnya itu. Kalau masih bingung apa sih pita cukai kayaknya nggak tahu deh, ya udah bandrol. Wah, kalau nggak ada bandrolnya jangan beli. Seperti itu intinya. Nah, pita cukai sendiri itu jangan salah, itu bahannya adalah uang loh. Baru tahu ya. Uang kertas itu kan dipasok dari Padalarang, dicetak di Peruri dan sebagainya, di Pura Nusa Persada dan sebagainya. Itu adalah konsorsium yang mencetak uang. Jadi kalau Anda merokok berarti Anda membakar, merusak pita cukai, itu adalah membakar uang. Sugih banget ya. Sugih banget. Banget pokoknya lah. Uang itu banyak, itu uang karena desainnya khusus, bentuknya juga ada hologram kayak uang. Terus meling-meling ya. Meling-meling. Terus desain-desainnya itu juga kayak uang. Ya emang itu adalah uang. Jadi bahannya sama dengan uang. Jadi kalau Anda merokok, pita cukainya disobek, itu Anda seperti menyobek uang. Bayangkanlah itu. Yang di rumah ini langsung membayangkan semuanya loh yang lagi mendengarkan. Nah itu juga cara pelekatannya itu juga nggak sembarangan. Itu uang loh yang ditempel. Sesuai dengan tempel. Nah, pelekatannya itu harus sesuai dengan tarif dan harga jual yang tertera dalam kemasan. Nah, jadi kalau rokok ya, saya nggak nyebut rokok ya, rokok yang ada filternya itu ya kami menyebutnya dengan SKM, sigaret kretek mesin. Ya ditempel dengan yang tarifnya untuk sigaret kretek mesin, jangan sigaret kretek tangan itu rokok lobot ditempel ke rokok yang pakai mesin, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan tarif dan harganya yang ada di kemasan. Terus yang kedua, utuh
tidak rusak dan bukan bekas pakai. Jadi pas pada saat ditempel itu rokoknya harus utuh. Buat para mitra Suara Banjarnegara yang melihat rokok pita cukainya udah nggak utuh, rusak, itu ada kemungkinan juga bekas, itu juga nggak boleh. Karena setiap pita cukai ketika dikonsumsi itu harus rusak karena sekali pakai. Jadi nggak boleh dipakai lagi. Itu namanya nggak bayar cukai rokoknya. Yang berikutnya itu loh yang bekas. Itu juga pidana loh, itu nggak bayar cukai. Itu sama aja nggak dilekati kalau udah bekas. Terus yang ketiga, menutup tempat membuka kemasan sehingga robek pada saat dibuka. Jadi harus sobek. Makanya kalau mitra Suara Banjarnegara melihat rokok itu pasti ditempelnya di tempat bukanya itu. Itu untuk sobek. Jadi jangan sampai ada yang kreatif. Oh ini sayang banget pita cukainya, jangan sampai robek. Duit loh ini. Jangan sampai robek. Kita ini ya, kita kletek pelan-pelan atau bukanya dari bawah biar ini utuh. Itu juga nggak boleh, nggak gitu juga. Kreatif ya kreatif, tapi ya nggak gitu. Gitu. Jadi harus menutup tempat untuk membuka dan harus sobek, rusak, buang ke tempat sampah. Bila perlu pita cukainya sobek-sobek yang kecil-kecil biar nggak dipakai lagi. Itu. Terus sesuai peruntukannya. Contohnya ini gimana? Kan pernah itu mitra Suara Banjarnegara melihat rokok yang isinya 20 batang nih. Terus ada juga rokok yang isinya 10 batang yang kecil. Itu jangan juga rokok pita cukai yang untuk 10 batang ditempel di 20 batang. Berarti yang 10 nggak bayar cukai dong. Itu nggak gitu juga. Jadi kalau rokoknya isinya 20 ditempel pita cukai yang untuk 20 juga. Jangan juga yang ditempel 10. Nah, contohnya seperti itu, harus sesuai peruntukannya. Jadi mitra Suara Banjarnegara, para pendengar semua itu bisa ngecek sendiri. Kalau beli rokok isinya 20, di bandulnya juga harus isinya 20. Nah, kalau di bawah 20 itu salah itu. Laporkan aja ke Bea Cukai Purwokerto. Salah gitu ya. Biar kami yang tindak lanjuti. Iya. Nah, ini kan tadi masih ini ketentuannya. Tadi sesuai peruntukannya. Terus tidak lebih dari 1 keping. Wah, mentang-mentang pabrik rokoknya kaya, bayar pita cukai 2 dipasang di 1 rokok. Itu juga nggak gitu juga. Mentang-mentang sultan itu punya banyak. Iya, rokok 1 ditempeli pita cukai banyak. Alasannya apa? Biar wah gitu, lain dari yang lain. Nggak gitu juga. Semua ada aturannya. Aturannya iya, 1 rokok ya 1 pita cukai. Terus tidak melebihi batas waktu pelekatan. Nah, ini rokok pita cukai tahun 2020 dipasang di 2021, ya nggak boleh. Ini ada jangka waktunya. Jadi bisa para mitra Suara pendengar dimanapun berada itu juga bisa melihat pita cukainya itu bandulnya, baik itu dengan kasat mata atau kata pembesar atau dengan sinar UV. Misalkan yang di warung-warung itu ada UV yang buat ngecek uang, itu juga bisa buat ngecek pita cukai. Pita cukai juga uang, itu bisa iseng-iseng biar terlihat kayaknya itu keren banget itu. Apa ini tuh lagi ngecek pita cukai pakai sinar ultraviolet tuh, kayaknya wah keren banget gitu, ya. Keren gitu. Seperti itu. Oke, nah ini tadi sebenarnya kita sudah memiliki gambaran gitu ya. Kita ingin tahu juga biar lebih gampang kita menengarai ini adalah rokok ilegal dan legal itu bagaimana. Jadi ciri-ciri rokok yang ilegal itu seperti apa, Mas? Ciri-ciri rokok ilegal sebenarnya nggak banyak. Itu gampang banget ngelihatnya. Yaitu yang pertama, polos tanpa pita cukai, tanpa bandrol. Ya. Iya. Ternyata dia nggak paham pita cukai kayak apa, orang ngerti lah. Bisa marahin beli. Ya, mohon maaf, orang yang paling bodoh pun pasti tahu bahwa itu rokok itu ilegal kalau nggak ada bandulnya. Itu udah jelas sekali. Rokok dengan pita cukai palsu, nah itu cetakannya ngeblur, bayang, terus luntur. Nah itu juga palsu. Itu nggak boleh. Iya. Terus pita cukai bekas, nah pada saat dilihat kok ini sudah pada sobek, terus lem-lemannya lepasan, itu atau lemnya kenceng banget karena lemnya dibanyakin, itu bekas, itu juga terlihat bekasnya. Terus pita cukai bukan peruntukannya, nah itu yang tadi saya bilang, cukai untuk 10 dipasang di 20, itu juga nggak boleh. Atau PT ABC memproduksi rokok ABC, dipasangin pita cukainya rokok XYZ contohnya, itu juga nggak boleh. Berarti ada jual beli pita cukai, jual beli bandul, itu juga nggak boleh. Jadi cuma 4 aja, polos, palsu, bekas, peruntukannya itu.
Iya, nah itu berarti jelas sekali ya. Iya, masyarakat bisa melihatnya tanpa alat yang canggih-canggih bisa. Wah, sebenarnya kalau kita ngobrol mengenai masalah gempur rokok ilegal, pengen banyak banget tahu gitu ya. Tapi kembali memang waktunya yang memisahkan kita gitu. Nah, tapi sebelumnya kita juga karena tadi udah ngobrol banyak bahwa ketika ada peredaran rokok ilegal gitu ya, pasti kan ada penindakan. Nah, kita pengen tahu untuk ketentuan pidana yang tadi sedikit sebenarnya sudah diulas juga. Mungkin bisa diulas di akhir-akhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, silakan. Ya, jadi untuk ketentuan pidananya itu hukumannya penjara 1 sampai 5 tahun. Nah, ini nggak enak juga, dan bukan atau ini. Orang enake, timbang enake. Dan 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai. Nah, itu nanti kami yang akan menghitung atas pelanggaran itu berapa juta, berapa ratus juta, atau mungkin miliaran nilai cukainya. Memalsukan pita cukai, nah ini tadi saya sebutkan ada yang palsu, dipidana dengan pidana 1 sampai 8 tahun. Iya. Dan dendanya 10 sampai dengan 20 kali nilai cukai. Iya. Terus ngapain juga malsu-malsuin gitu. Karena undang-undang cukai juga ada juga undang-undang pemalsuan. Wah, bisa dijerat 2 undang-undang, berat nanti hukumannya. Makanya ini bisa sampai berat. Iya, itu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Mungkin ada di antara Pak Wan dan juga ini Pak Misbah yang ingin disampaikan untuk closing statement perjumpaan kita di SB Live Show-nya Radio Suara Banjarnegara, silakan. Baik, untuk closing statement akan disampaikan Pak Wan. Silakan Pak Wan. Baik, Mbak Sinta. Sebagaimana yang telah kita ulas tadi dari jam 9 ya. tadi. Jadi kami berharap dari Bea Cukai apabila masyarakat khususnya di sekitar Banjarnegara apabila menemukan atau mengetahui rokok yang mempunyai ciri-ciri kedapatan ilegal, mungkin bisa melaporkan ke kami Bea Cukai Purwokerto di 0811 2624 737 atau juga bisa di Instagram atau YouTube kami di Bea Cukai Purwokerto. Jadi sekali lagi, marilah kita sama-sama gempur rokok ilegal demi pencapaian target penerimaan yang lebih optimal sehingga dapat kembali lagi ke masyarakat. Iya, masyarakat sejahtera loh ya, Betul. yang menikmati kita semuanya. Pak Misbah, terima kasih. Pak Wan, terima kasih sudah hadir di studio Suara Banjarnegara. Satu lagi saya sampaikan. Iya, monggo, ada yang mau ditambah? Kecil aja. Bagi para mitra Suara Banjarnegara dan pendengar dimanapun berada, kami sarankan berhentilah merokok. Kalau tidak bisa berhenti merokok, paling nggak belilah rokok yang legal. Itu saja. Iya, wah, dalam banget ya pesan terakhirnya. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Suara Banjarnegara. Mudah-mudahan lain waktu bisa kembali untuk kita bersama-sama mengedukasi masyarakat ya. Program-program dari Bea Cukai gitu ya. Dan mudah-mudahan gempur rokok ilegal ini sampai dengan tahun ini yang memang masih menjadi program yang luar biasa ini bisa berhasil gitu ya. Dan masyarakat benar-benar bisa membeli tepatnya yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Misbah gitu ya. Oke, akhirnya Sinta pamit undur mitra dari SD Live Show untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kembali ke studio 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.